pertanyaannya. Siapakah yang disuruh Tuhan Yesus yang berdoa untuk Saulus supaya Saulus kembali melihat? Nah, jawaban yang benar adalah Ananias. Jawaban nomor 1 adalah Ananias. B. Ananias. B. Ananias. Siapakah nama nabi yang tinggal di dalam perut ikan selama 3 hari karena tidak menuruti perintah Allah? Jawaban yang benar adalah Nabi Yunus atau C. Ayo adik-adik yang sudah menjawab kuis dengan benar. C. Jawaban yang kedua adalah C. Yunus. C. Yunus. Jawaban nomor 2 adalah Yunus. Oke, ya, pinter. Di dalam kitab apakah terdapat? Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Adik-adik, jawaban yang benar adalah kitab Roma atau Roma 3 ayat 23. Nanti adik-adik baca lagi ya di rumah. Oke. Adik-adik sekolah minggu, siapa yang benar lagi? A. Roma. Roma. A. Kitab Roma. Nah, pintar-pintar anak sekolah minggu. Oke. Adik-adik yang sudah menjawab pertanyaan atau kuis dengan benar, nanti kakak-kakak sekolah minggunya akan memberikan hadiah. Terima kasih adik-adik sekolah minggu atas jawabannya. Selamat hari Minggu. Salam. Shalom semuanya. Kami memperkenalkan saudara kami. Tadi kami bersekolah minggu bersama. Perkenalkan, aku Tiara, saudara Ian dan Adira. Perkenalkan, aku Feli, saudara Ian dan Adira. Selamat hari Minggu teman-teman. Halo teman-teman. Ayat hafalannya Amsal 3 ayat 9a. Amsal 3 ayat 9a. muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Oke kakak-kakak sekolah minggu dan teman-teman semua, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Dadah. Bye. Shalom adik-adik. Puji Tuhan, pada hari ini kita mau melaksanakan ibadah kita. Sebelum kita melaksanakan ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak Bapa karena kebaikan-Mu kepada kami di setiap hari kami, sepanjang hari kami. Engkau selalu menjaga kami, melindungi kami, dan menyertai kami Tuhan. Sekarang kami ingin melaksanakan ibadah kami, berkat ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih banyak Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, kita akan nyanyikan satu lagu pujian, duduk senang, berjalan senang.
adik-adik, kita masih memuji Tuhan. Kita angkat lagu pujian Dalamnya Hatiku Jadikan. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu senang terus. Ya Yesus, berikanlah padaku sukacita, sukacita. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu senang terus. Ya Yesus, berikanlah padaku sukacita, sukacita. Haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, 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 amin, amin. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu senang terus. Ya Yesus, berikanlah padaku sukacita, sukacita. Haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, 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 amin, amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat lagu penyembahan kita, Yesus Sayang Padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Ayo kita semua berdoa ya. Lipat tangan, tunduk kepala, tutup mata. Ayo berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini Tuhan berikan kesempatan untuk kami mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami agar kami mengerti firman Tuhan dan kami hidup sesuai dengan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik semua, selamat hari Minggu. Tuhan selalu berkati ya. Bagaimana kabarnya? Pasti baik-baik semua kan? Iya, puji Tuhan. Kita ketemu lagi ya di sekolah minggu ya. Dan kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Nah, adik-adik, pagi hari ini kita akan mendengarkan cerita Alkitab yang judulnya Paulus dan Barnabas menderita di kota Listra. Ya, Paulus dan Barnabas menderita di kota Listra. Nah, adik-adik, cerita ini diambil dari
firman Tuhan di Kisah Para Rasul pasal 14, ya, pasal 14. Nah, jadi mungkin bertanya, loh, kenapa Paulus dan Barnabas menderita di kota Listra? Nah, oke, jadi dengarkan ya ceritanya begini. Nah, Paulus dan Barnabas ini adalah seorang hamba Tuhan. Mereka seorang misionaris. Apa artinya misionaris itu? Misionaris itu orang yang diutus ke suatu tempat atau ke suatu daerah yang jauh untuk memberitakan Injil Tuhan Yesus. Nah, Paulus dan Barnabas ini suatu hari dia pergi ke sebuah kota yang namanya Ikonium. Ya, dia pergi ke satu kota yang namanya Ikonium. Nah, di sana dia memberitakan Injil, adik-adik. Dia memberitakan Injil. Ternyata dari pemberitaan itu banyak orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Mereka banyak percaya. Tetapi adik-adik, ternyata ada juga orang-orang yang tidak mau percaya dan mereka punya hati yang jahat. Akhirnya ada sekelompok orang yang tidak percaya, itu orang-orang Yahudi, adik-adik, itu yang ada di kota Ikonium itu. Nah, mereka merencanakan sebuah kejahatan kepada Barnabas dan Paulus. Tetapi Tuhan kan melindungi mereka, melindungi Barnabas dan Saulus, para misionaris ini. Akhirnya rencana jahat dari orang-orang Yahudi yang gak percaya kepada Tuhan Yesus ini diketahui oleh Barnabas dan Saulus. Akhirnya apa yang dilakukan adik-adik? Akhirnya Barnabas dan Saulus tinggalkan kota itu. Nah, mereka pergi ke suatu kota yang namanya Listra. Kota apa adik-adik? Listra. Nah, di kota Listra pun juga si Barnabas ini dan juga Paulus, mereka memberitakan Injil. Ternyata ada seseorang yang lumpuh adik-adik. Dia mendengarkan dengan baik firman Tuhan yang disampaikan oleh Paulus. Dia lumpuh adik-adik. Nah, kemudian Paulus melihat orang lumpuh ini. Ini orang ini percaya ini dengan firman Tuhan. Akhirnya Paulus bilang kepada orang lumpuh ini, berdirilah kamu di atas kakimu. Adik-adik, orang yang lumpuh ini, wah, dia bisa berdiri, dia bisa berjalan, dia bisa loncat. Wah, dia disembuhkan adik-adik oleh kuasa Tuhan Yesus melalui si Paulus ini. Nah, kejadian itu adik-adik, itu dilihat banyak orang. Dilihat banyak orang, akhirnya orang-orang di kota Listra itu mereka kagum melihat peristiwa itu dan dipikir baik si Barnabas maupun si Paulus ini mereka pikir dewa. Akhirnya orang-orang yang di kota Listra itu adik-adik yang masih percaya kepada dewa-dewa itu, mereka bersorak-sorak, hore, hore, ternyata dewa dari langit turun ke bumi. Wah, mereka bersenang-senang. Nah, terus akhirnya mereka menyebut si Barnabas ini dengan dewa Zeus. Kemudian si Paulus dengan sebutan dewa Hermes. Wah, mereka senang adik-adik karena Paulus dan juga Barnabas ini dianggap dewa yang turun dari langit. Wah, mereka bersorak-sorak. Akhirnya Paulus dan Barnabas melihat hal itu. Wah, ini gak benar ini. Kok mereka menganggap kami dewa? Akhirnya Paulus dan Barnabas ini adik-adik menemui mereka. Dia bilang sama mereka, kami ini manusia biasa. Kami bukan dewa. Kami manusia biasa. Kami bukan dewa. Kami datang ke sini untuk memberitakan Injil Tuhan Yesus. Supaya kalian semua meninggalkan hidup lama, hidup yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kalian tinggalkan, karena Allah yang penuh kasih, dia datang untuk mengasihi kalian. Kami hanya memberitakan Injil. Wah, jadi ternyata pemimpin mereka, imam mereka yang ada di kota lain itu datang membawa binatang dan juga karangan bunga. Mereka kayak berpesta itu adik-adik.
Wah, akhirnya Paulus katakan tidak benar ini. Nah, ternyata adik-adik, dalam situasi seperti itu orang-orang Yahudi yang tidak suka dengan Paulus dan Barnabas yang ada di kota Antioquia dan Ikonium, adik-adik, itu mereka datang. Ya, mereka menghasut orang-orang yang tadi itu yang lagi berpesta itu, menghasut Paulus dan Barnabas. Ya, menghasut itu artinya menyampaikan satu berita yang gak baik supaya mereka benci kepada Barnabas dan Saulus atau si Paulus ini. Akhirnya ternyata apa yang terjadi adik-adik? Orang-orang Yahudi yang berhati jahat itu ternyata bisa mempengaruhi mereka semua, dan akhirnya apa yang terjadi? Si Paulus itu dilempari batu adik-adik. Dilempari batu sama mereka. Pokoknya dilempari batu, dan akhirnya si Paulus ini terjatuh karena dilempari batu, kan sakit adik-adik, berdarah. Kemudian si Paulus ini diseret keluar kota adik-adik. Dipikir sudah mati, diseret keluar kota, kemudian ditinggal oleh mereka, orang-orang yang nggak percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus adik-adik, mereka menemui Paulus yang sudah terbaring itu, mereka mengelilingi. Lalu apa yang terjadi adik-adik? Ternyata Tuhan membuat si Paulus ini bangkit kembali adik-adik. Hidup yang tadinya dinyatakan mati ternyata tidak mati. Kenapa adik-adik? Karena Tuhan Yesus punya kuasa. Ya, Dia membangkitkan kembali si Paulus, dan akhirnya Paulus bersama Barnabas mereka pergi ke kota lain untuk memberitakan Injil. Nah, adik-adik dikasih Tuhan Yesus, kita lihat kan perjuangan para hamba-hamba Tuhan, misionaris yang memberitakan Injil ke banyak daerah yang belum mendengar Injil Tuhan Yesus atau yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka menderita adik-adik, kadang-kadang dipukuli, dilempari batu, kadang-kadang dibunuh adik-adik. Karena apa? Karena mereka mengasihi Tuhan Yesus. Mereka mau membawa berita kasih Tuhan kepada banyak orang supaya orang berdosa itu diselamatkan. Nah, oleh sebab itu adik-adik pun juga harus begitu, harus membantu para misionaris. Tentunya bertanya, bagaimana cara kami membantunya Pak Pendeta? Bisa adik-adik, walaupun masih kecil masih bisa. Pertama apa? Berdoa. Ya, doakan untuk para misionaris. Kalau adik-adik belum tahu siapa misionaris Indonesia yang dikirim ke banyak tempat, adik-adik bisa tanya sama papa mama. Ya, apa mama? Siapa ya misionaris yang papa mama tahu? Kita mau doakan supaya Tuhan jaga lindungi mereka pada waktu mereka memberitakan Injil. Siapa ya mereka? Adik-adik doakan. Adik-adik juga bisa ngasih persembahan. Ya, kalau adik-adik punya uang, ya jangan digunakan untuk jajan semua, ya. Harus disisihkan, ditabung dulu. Ini untuk para misionaris, karena mereka juga butuh biaya, adik-adik. Mereka kan juga butuh makan, mereka lapar, mereka haus, mereka pelayanan di daerah sulit, mereka kan juga butuh biaya makan. Nah, siapa yang harus membantu? Ya kita sesama orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus, ya. Nah, ini cerita dua orang hamba Tuhan, misionaris, Barnabas dan Paulus. Ya, sekalipun mereka menderita oleh karena mereka memberitakan Injil, mereka tetap semangat. Ya, mereka tetap terus memberitakan Injil. Karena apa, Adik? Karena banyak orang yang percaya juga menopang mereka di dalam doa. Ya, cerita kita sampai di sini dulu ya. Nah, ayat hafalannya Adik-adik itu dari kitab Wahyu pasal 2. Wahyu pasal 2 ayat 10. Wahyu pasal 2 ayat 10. Firman-Nya apa? Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Ya. Ulangi lagi. Jangan takut apa yang harus engkau derita. Ya. Wahyu pasal berapa? 2 ayat berapa? 10. Ya. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Oke ya, itu ayat hafalannya ya.
Oke, adik-adik sudah dengar ceritanya ya tentang Paulus dan Barnabas. Ya, sekarang kita berdoa. Yuk, semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sudah mendengar cerita Alkitab tentang Barnabas dan Paulus, hamba Tuhan dan misionaris yang memberitakan Injil di banyak tempat. Sekalipun mereka banyak menderita, tetapi Tuhan menjaga dan melindungi mereka. Ada orang-orang yang membenci mereka, tetapi juga ada orang-orang yang mengasihi mereka. Sehingga melalui pemberitaan firman Tuhan, pemberitaan Injil oleh Barnabas dan Paulus, banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga anak-anak ini, supaya suatu kelak Tuhan pakai mereka sebagai alat di tangan Tuhan, menjadi utusan-utusan Tuhan, menjadi misionaris untuk membawa berita keselamatan kepada orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa ya, dadah. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Bertemu lagi dengan kakak. Hari ini Kak Fitri mau mengajarkan adik-adik tentang kesehatan hidup. Nah adik-adik boleh lihat nih kakak sedang memakai baju apa. Coba ditebak. Ya benar, kakak profesinya hari ini menjadi seorang dokter. Nah, setelah pandemi ini kita tahu bahwa menjaga kesehatan itu sangat penting adik-adik. Nah, yang salah satunya itu adalah kita harus rajin mencuci tangan. Nah, kita mau belajar hari ini bagaimana langkah-langkah mencuci tangan yang baik dan benar. Ikutin selanjutnya ya. Baik adik-adik, kita akan belajar cara mencuci tangan yang baik dan benar. Pakai sabun di air yang mengalir. Usapkan sabun secara merata. Gosok punggung tangan. Gosok telapak tangan ke atas dan ke bawah. Gosok punggung jari. Gosok ibu jari kiri dan kanan. Usapkan ujung kuku kedua tangan. Oke adik-adik, tadi kita sudah belajar cara mencuci tangan yang baik dan benar. Semoga adik-adik bisa mempraktekannya di rumah atau dimanapun adik-adik berada. Salam sehat buat kita semua ya. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.